Shalom, selamat pagi dan selamat datang sidang jemaat yang terkasih dalam ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis, Minggu 2 Agustus 2020. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 322 ayat 1 sampai dengan 3, Terang Matahari. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan Ia tetap setia untuk selama-lama. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, bagi sidang jemaat sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menuntun ibadah kita pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 5, ayat 8b dan ayat ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Mari kita bersama menyambut firman Tuhan ini dengan pujian Kidung Jemaat 422 ayat 1 sampai dengan 2, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah.
Ya Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sekalian umat-Mu bersyukur kepadamu. Syukur karena Engkau telah mengantar kami memasuki bulan ke-8 di tahun 2020. Dalam situasi kondisi yang kurang baik ini, ternyata Engkau dengan setia menuntun, mengantar kami dalam menjalani hidup hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami ada dalam keadaan selamat. Kami juga bersyukur karena hari ini kami sudah boleh memasuki ibadah dalam rangka new normal untuk kedua kali. Kami mohon kiranya Engkau Tuhan memberi sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua, baik yang hadir dalam ibadah ruangan gedung gereja ini, maupun saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan untuk hadir. Biarlah sukacita yang sama Engkau karuniakan kepada kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menyapa kami di saat kami beribadah kepadamu. Tuhan, melalui firman-Mu inilah kami mengingat akan keberadaan kami, di mana sebagai umat Tuhan kami harusnya melakukan keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Karena itulah buah-buah orang yang hidup di dalam terang. Namun Tuhan, Engkau tahu bagaimana kami hidup. Kami jauh dari kebenaran. Kami tidak berlaku adil. Kami juga tidak selamanya berbuat baik. Karena itu ampunilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar di kemudian hari kami sungguh dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang marilah kita mendengar anugerah pengampunan dari Tuhan berdasarkan Yesaya 43 ayat 1 yang demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Tuhan kita adalah Tuhan Sang Penebus. Dia menebus umat Israel dan juga pasti berkenan menebus kita, mengampuni kita dari sekalian dosa yang telah kita perbuat. Karena itu dengan sukacita saya menyampaikan bahwa sesungguhnya berdasarkan pengakuan kita dan firman Tuhan ini, Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyambut berita anugerah ini dan sekaligus mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan NKB 104 ayat 1 saja. Dunia berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersama datang pada Tuhan, kita berdoa.
Kami akan membaca kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Kuatkanlah kami anak-anak-Mu, agar di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan, kami senantiasa berjalan seturut dengan firman Tuhan. Buat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai, Tuhan mampukan sehingga apa yang akan diberitakan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita bersama akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara, terpujilah nama Tuhan karena hari ini Tuhan berkenan kita hadir dalam ibadah gedung gereja ini, yang sesungguhnya sudah lama kita rindukan. Walaupun belum semua bisa hadir dalam ibadah ini, kita berharap kita semua turut bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada suatu pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Siapakah yang berdosa? Siapakah yang berdosa? Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, ada kalanya sakit, penyakit, penderitaan yang dialami oleh manusia, siapapun, sering dikaitkan dengan dosa. Kalau ada orang sakit, kalau ada orang menderita, kalau ada orang kena musibah, maka orang itu berpikir, ini apa dosanya? Mungkin bukan orang lain juga, kita sendiri, Tuhan, apa dosa saya? Kok saya sampai sakit ini? Kok saya sampai menderita seperti ini? Hal ini tidaklah salah sepenuhnya, karena Tuhan Yesus juga pernah berkata, jangan berbuat dosa lagi ketika dia sudah menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ya, sudah lumpuh, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi
supaya kehidupanmu tidak tambah buruk. Demikian dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-14. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin hal ini masih diingat oleh murid-murid, sehingga murid-murid ketika keluar dari Bait Allah, Yerusalem, ketemu dengan orang yang buta sejak lahir. Lalu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kalau orang ini buta sejak lahir, siapa yang kira-kira berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya?" Bapak, Ibu, dan Saudara, kira-kira ketika murid-murid bertanya seperti itu, lalu didengar oleh orang buta itu, bagaimana perasaan orang buta itu? Pasti rasanya hancur. Dia merasa, kok saya dituduh berbuat dosa. Kalau kita seperti itu gimana? Sudah menderita, sudah susah, lalu dijadikan pokok percakapan, dijadikan pokok diskusi. Pasti rasanya sangat sedih. Semestinya apa? Orang yang buta yang minta pengemis itu, dia berharapannya apa? Mendapat pertolongan. Bukan didiskusikan, bukan dijadikan topik percakapan. Itulah yang menjadi harapan. Tetapi rupanya Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus tidak terjebak dalam diskusi, dalam topik percakapan yang mungkin menyakitkan hati orang buta itu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kira-kira bagaimana perasaan dari orang buta itu ketika dia mendengar Tuhan Yesus mengatakan bukan dia, bukan juga orang tuanya. Pasti sangat senang sekali. Sebab selama ini dia merasa hidupnya telah susah dan juga menyusahkan orang lain. Selama ini dia merasa sebagai orang yang tidak berguna sama sekali. Bahkan selalu hidup mengemis, minta belas kasihan dari orang lain. Tetapi tiba-tiba ternyata apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang selama ini dipikirannya gelap, ternyata ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia seolah-olah menemukan terang di dalam hidupnya. Ternyata dia yang tadinya merasa tidak berguna, ternyata dia yang tadinya merasa menjadi beban orang lain, ternyata dia yang selama ini hanya menjadi pengemis, dipakai oleh Tuhan, menjadi alat oleh Tuhan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa, yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah selama ini juga kita merasa diri tidak mampu, tidak berdaya? Adakah selama ini juga kita merasa di depan kita gelap? Adakah kita merasa tidak diperhitungkan oleh orang lain? Mungkin manusia menganggap kita rendah, mungkin manusia menganggap tidak berguna, mungkin manusia menjadikan kita topik percakapan, tetapi sesungguhnya tidak demikian dengan Allah. Dia mau memakai orang-orang yang lemah,
orang-orang yang buta sekalipun untuk menjadi alat di tangannya, menjadi pemberita kabar baik. Karena apa? Karena orang yang lemah, orang yang buta itu terlebih dahulu mendapat sentuhan kasih dari Allah. Karya Allah yang nyata dalam hidupnya. Selama ini manusia tidak dapat menolong dia, membantu dia. Yesus menolong dan membantu dia. Selama ini penyakitnya yang membuat dia buta, tidak memungkinkan dia melihat. Yesus membuatnya menjadi melihat. Bahkan menjadikan alat di tangannya sebagai pemberita kabar baik. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui perenungan ini mungkin baik kita belajar. Belajar untuk tidak seperti murid-murid Yesus. Melihat penderitaan orang, melihat kesusahan orang, melihat musibah yang dialami orang, lalu kita menghakimi dia. Ini dia pasti orang yang telah berbuat dosa. Ternyata apa yang kita dengar hari ini, penderitaan itu tidak semata-mata menjadi cermin bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tapi penderitaan, kesusahan, kesulitan mungkin diizinkan oleh Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Karena di dalamnya Allah mau menyatakan karyanya yang besar. Karena itu janganlah kita menjadi hakim atas orang lain, karena biarlah Allah sendiri yang menjadi hakim atas hidup kita. Yang kedua, andai kata kita selama ini merasa tidak berguna, merasa tidak mampu, merasa tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas panggilan. Ingat, sekecil apapun, siapapun kita, Tuhan berkenan memakai kita menjadi alat, bahkan alat di tangannya. Kalau selama ini kita beranggap, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya orang lemah. Tetapi justru di dalam segala kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Sebab apa? Sebab Tuhan itu adalah terang bagi kita. Yang terakhir, selalu selama ini kita mengandalkan kuasa, bantuan, pertolongan dari manusia. Dan acap kali kita merasa kecewa. Tapi Tuhan, ketika kita melihat, mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Di dalam Tuhan, kegelapan menjadi terang. Karena itu berharaplah senantiasa kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah terang bagi kehidupan kita. Amin. Kita mengambil satu doa. Bapak Ibu sidang jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Selamat beribadah kembali Bapak dan Ibu sidang jemaat. Dalam ibadah minggu hari ini, ibadah pertama GKPB Jemaat Bethlehem di Unta-Untal. Kami akan menyampaikan penegasan beberapa warta jemaat di minggu hari ini. Untuk yang pertama, bagi kita warga jemaat, kita tetap dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian tetap mengindahkan arahan dari pemerintah maupun sinode dalam kehidupan di masa new normal ini. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, umur yang panjang, sukses dan bahagia. Kemudian untuk minggu depan, ibadah tanggal 9 Agustus 2020, ibadah pertama jam 7.30 itu kelompok 1 dan kelompok 3. Untuk ibadah kedua itu kelompok 2 dan kelompok 4. Jadi ibadah yang pertama kelompok 1 dan 3, ibadah yang kedua kelompok 2 dan 4. Sedangkan untuk ibadah keluarga di hari Kamis akan tetap dilayani secara online. Dan juga ibadah untuk anak-anak sekolah minggu, link ibadahnya akan tetap di-share oleh guru-guru sekolah minggu. Kegiatan syukur dan kemerdekaan dan ibadah sekolah minggu di bulan Agustus ini untuk sementara waktu tidak dilaksanakan karena pandemi. Kemudian dari PWSB warga jemaat Bethlehem Unta-Untal mengucapkan terima kasih kepada Bapak Putu Farwate yang telah melayani dalam hal memberikan ceramah dan juga telah memberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis serta memberikan kacamata gratis untuk warga jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih dan juga kepada Bapak Ketut Nurije atas pemberian 200 botol minyak urut. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Putu dan Bapak Ketut Nurije, Tuhan memberkati. Kemudian tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus akan dilaksanakan sidang sinode ke-47 di tahun 2020. Adapun yang akan hadir Bapak Pendeta Gusti Made Alit Puryo, kemudian Bapak Vikaris Fajar Putra Pratama, Penatua Bapak Budi Santoso, kemudian Diaken Bapak Gede Suwarmo, dan Diaken Ibu Putu Suwarmi Sripatni. Mohon dukungan doa kita bersama untuk kelancaran sidang sinode ke-47 ini. Kiranya Tuhan memberkati sidang sinode ini. Kemudian dari beasiswa, sesuai dengan keputusan bidang beasiswa dalam rapat majelis, dapat kami teruskan bahwa pemberian dana untuk anak-anak kita yang naik tingkat dan anak-anak yang berprestasi untuk tahun ini tetap dilaksanakan dan diatur oleh guru sekolah minggu. Nama-nama anak-anak kita yang terdaftar untuk memperoleh dana prestasi dan dana naik tingkat itu ada di warta jemaat yang sudah dibagikan. Kemudian untuk ibadah pagi hari ini juga nanti linknya tetap akan di-share oleh
majelis jemaat di WA kelompok masing-masing. Itu khusus bagi Bapak Ibu, orang tua kita yang tidak dapat hadir pada ibadah minggu hari ini. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami. Engkau yang adalah sang terang dunia, telah menerangi akan kehidupan kami. Selama ini kami sungguh ada dalam kegelapan, tetapi ketika kami ada di dalam Engkau, kami melihat dengan jelas dengan mata iman kami satu pengharapan bahwa Tuhan adalah pengharapan kami. Tuhan adalah penolong kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menguatkan dan menghibur kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami menaikkan doa syafaat kami bagi sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Kami telah memprogramkan kegiatan-kegiatan selama sepekan. Apapun yang kami programkan Tuhan, apapun yang kami akan lakukan Tuhan tanpa penyertaan dan pertolongan dari Tuhan, semuanya itu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih karena melalui Bapak Putu Parbate sekeluarga, Engkau sudah menjadikannya sebagai alat untuk menolong saudara-saudara kami, terkhusus warga senior, dalam rangka pelayanan kesehatan. Kiranya pelayanan yang demikian baik ini senantiasa dapat dilakukan dan boleh memberkati banyak orang. Berkati keluarga ini, sehingga di dalamnya sungguh melalui segala usaha-usaha yang dilakukan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap pribadi-pribadi kami, baik yang hadir dalam ruangan ibadah ini, maupun yang tidak berkesempatan hadir beribadah bersama dengan kami. Apapun menjadi pergumulan dan persoalan masalah yang kami hadapi, tengah-tengah kehidupan kami, jangan biarkan kami Tuhan ada di dalam kelemahan. Jangan biarkan kami Tuhan ada dalam ketidakberdayaan. Tapi tolonglah kami ketika kami sakit, Engkau yang memberi kesembuhan. Ketika kami lemah, kiranya Engkau yang menjadikan kami kuat. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjadi harapan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa terkhusus bagi sidang sinode yang ke-47 yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 bulan ini. Kami pertaruhkan acara sidang sinode ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkaulah yang memberkatinya, karena sidang ini dilakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sungguh rentan bagi kami yang hadir di dalam persidangan ini tertular virus yang sangat menakutkan ini. Tetapi kami percaya ketika Tuhan berkenan atas persidangan ini, Tuhan hadir dan melindungi kami, maka semuanya akan apa yang menjadi ketakutan kami
akan tidak terbukti. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan memberkati panitia, majelis sinode, GKPB, majelis sinode lengkap, semua yang berperan di dalamnya, yang akan menyelenggarakan persidangan ini. Tuhan memampukan mereka supaya mereka dapat melakukan tugas ini dengan baik. Pun juga seluruh peserta sidang yang akan hadir dalam persidangan ini, mohon kiranya Engkau memberi kekuatan dan juga Tuhan melindungi mereka dari berbagai macam mara bahaya, sehingga setiap peserta yang hadir dalam persidangan ini tak satu pun akan sakit oleh karena virus corona ini. Secara khusus ya Tuhan, pemilihan pengurus gereja di periode 2020-2024 ini, kepada saudara-saudara kami yang telah menyiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan, biarlah dalam pemilihan ini sungguh-sungguh siapa yang Tuhan kehendaki, dialah yang akan menjadi pengurus untuk periode gereja di periode yang akan datang ini. Jauhkanlah kami Tuhan dari kuasa-kuasa kegelapan, dari hal-hal yang tidak baik, sehingga sungguh pemilihan ini berlangsung hanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Ya Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Setahun lagi bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini, yakni Bapak Iwayan Sudiarse, Andre Dwi Atmika, Ibu Ika Agustina Handayani, Putu Marco Girai Putra, Bapak Kristopel Putinella, Ibu Nimade Yulisia Dwi Paradis, Erik Rivaldo Putinella, Ibu Niketut Agustina Purnawati, Nimade Iken Dianara Jarmen, Yeremia Gustalam Hadi, Ibu Ninyoman Suseti, dan Seri Natasha Priscilla. Tidak ada hal yang lebih indah. Kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah pertambahan usia ini Tuhan. Selain dari syukur, terima kasih atas berkat, atas penyertaan, atas perlindungan yang Engkau sudah nyatakan kepada saudara-saudara kami. Dan permohonan kami di hari ulang tahun saudara-saudara kami ini, agar Tuhan berkenan melanjutkan kasih setia, pertolongan dan kasih-Mu bagi saudara-saudara kami, sehingga di usia yang baru ini saudara-saudara kami tetap dapat menikmati hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pergumulan kami yang belum dapat terselesaikan sampai saat ini berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami tetap memohon dan berharap pertolongan daripada-Mu. Pakailah kami seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kami berada, sehingga dengan cara yang demikian penyebaran rantai virus corona ini dapat diputuskan. Demikian juga pemerintah bersama dengan para medis, Satgas COVID yang berjuang untuk melakukan pelayanan. Kami mohon kiranya Engkau Tuhan memampukan mereka sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Jikalau ada orang-orang yang merendahkan
yang tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan yang mau menggagalkan segala sesuatu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus segala niat jahat itu Engkau singkirkan, dan Engkau karuniakan hati yang baru buat mereka, sehingga dengan sukacita mereka dapat bersama-sama dengan pemerintah, semua orang turut menangani masalah yang bukan saja dihadapi oleh bangsa kami, tetapi yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kurang sempurna ini. Kiranya Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya. Karena itu kami bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, dan persembahan akan kita kumpulkan ke depan. Namun sebelumnya, saya akan membacakan ayat yang akan membimbing kita dalam memberikan persembahan, terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi berlimpah. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita akan mengiringi persembahan ini dengan menaikkan pujian dari NKB 126. Kita akan menaikkan pujian ini dari ayat 1 sampai persembahan ini selesai dikumpulkan. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membawa persembahan ini ke dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada minggu ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Seberapapun yang mampu kami kumpulkan Tuhan, biarlah Tuhan akan menerima persembahan kami ini, dan Tuhan akan menguduskannya, sehingga persembahan kami ini dapat kami pergunakan untuk pelayanan-Mu di gereja Bethlehem Untal-Untal ini ya Bapa. Terlebih lagi ya Tuhan, dalam persembahan yang kami kumpulkan ini, kami dimampukan untuk membesar dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa buat Bapak Ibu Majelis yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan akan memampukan, memberikan hati yang bijaksana Tuhan untuk mengatur keuangan ini dengan baik dan benar ya Bapa.
Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Bila Tuhan akan memberkati kami dalam usaha dan pekerjaan yang kami lakukan ya Tuhan. Sehingga kami dapat melangsungkan kehidupan ini ya Bapa. Bapa yang di surga, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 2 berkumandang dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kita telah dengar cerita darinya, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai dan memberkati sidang jemaat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.